diwakili oleh Ibu Ririn Yuniasi. Kemudian akan dilanjutkan materi penjelasan terkait BIMTEK Fasilitator PSP dan PIP. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi penjelasan LMS BIMTEK dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu arahan dan sambutan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn Yuniasi. Kepada Ibu Ririn dipersilakan. Mohon izin untuk Terima kasih Mbak Taskia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini dalam kondisi sehat dan juga kita sama-sama terus mengusahakan ya. Nanti mudah-mudahan diawali briefing hari ini kegiatan yang kita niatkan selama briefing nanti sampai pertengahan April, mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf mungkin pada pagi hari ini Pak Direktur dan juga Bu Medira selaku Pokja program sekolah penggerak, Direktur Kepala Sekolah, Pengelola Sekolah dan Tenaga Kependidikan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tidak bisa hadir menyambut Bapak Ibu sekalian karena ada tugas yang lain yang memang jadwalnya bersamaan. Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu para fasilitator sekolah penggerak di program sekolah penggerak angkatan kedua ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkontribusi dalam kegiatan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan mohon juga kesediaan dan komitmennya untuk bersama-sama kita mengusung program ini mensupport 150 peserta. Ini dengan jumlah peserta per kelas sekitar 20 dan maksimal 25, kita sudah arrange atau mengatur ada 79 kelas. Jadi total kelasnya ada 79 dan nanti pengkelasan ini didasarkan pada jenjang satuan pendidikan. Jadi nanti memang ada materi-materi yang sifatnya umum bagi semua jenjang. Ada yang sifatnya cukup spesifik, apalagi terutama yang terkait dengan kurikulum dan lebih spesifik lagi dalam implementasinya. Jadi ada 6 jenjang di sini yang kita cover begitu ya, dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah luar biasa dan juga sekolah menengah kejuruan khususnya SMK PK untuk program ini. Kemudian narasumbernya, jadi ini kelompok narasumber atau kita suka mengistilahkan rumpun, ini dikelompokkan berdasar jenis materi yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu fasilitator sekolah penggerak maupun pendamping implementasi pembelajaran nanti akan mendapatkan materi-materi ini dari narasumber yang berbeda untuk setiap materinya. Jadi rumpunnya ini ada kurikulum, ada perencanaan berbasis data, kemudian ada platform teknologi untuk sekolah penggerak SP atau SMK PK, sekolah menengah kejuruan program keunggulan. Kemudian ada rumpun fasilitasi, rumpun coaching dan juga pendampingan pelatih ahli. Jadi ini yang akan narasumber berdasarkan rumpun-rumpun materi yang akan disampaikan. Dan ini nanti akan lebih tergambar di jadwal BIMTEK yang akan Bapak Ibu terima. Baik, ini rekap gitu ya, kelompok narasumber bersama termasuk juga total waktu JP-nya gitu ya. Jadi untuk narasumber kurikulum, materi yang akan disampaikan ini terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Total JP-nya ada 40 JP, tapi seperti tadi awal saya disampaikan dalam rentang beberapa pekan begitu ya, dalam satu pekan maksimal mungkin 3-4 hari, jadi tidak full memakai 7 hari begitu. Nah, narasumber ini berasal dari rekrutmen, jadi kami
mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu melakukan open recruitment untuk merekrut para narasumber kurikulum ini dari berbagai unsur begitu. Kemudian yang kedua adalah narasumber perencanaan berbasis data. Dengan ini namanya berdasarkan materi yang disampaikan, ini merupakan sebagian besar adalah para Widya Prada dari Direktorat Jenderal Paul Dasman, dan juga ada beberapa dari UPT-nya Paul Dasman yang beliau ini sudah mengikuti TOT terkait perencanaan berbasis data. Jadi kita menerima gitu ya, narasumbernya ini rekomendasi begitu. Nah, perencanaan berbasis data ini sebenarnya memang dari namanya itu nanti materinya terkait dengan bagaimana sekolah satuan pendidikan itu melakukan perencanaan dan nanti akan ada platformnya. Jadi ini saling terkait gitu ya, karena dari tim teknologi yang dikoordinasi di Pusdatin sudah menyiapkan berbagai platform yang membantu sekolah untuk memudahkan proses perencanaan dan itu lebih reliable gitu ya karena berbasis data, dan sekolah penggerak serta SMKPK ini mendapatkan privilege gitu atau mungkin kemudahan untuk menggunakannya terlebih dahulu karena rencananya juga perencanaan berbasis data ini nanti ke depannya bisa diimplementasikan di semua sekolah. Kemudian yang nomor 3, pelatih ahli teknologi ini recommended juga, merupakan tim dari Pusdatin. Ada 7 JP yang nanti akan disampaikan dan secara spesifik akan membahas platform teknologi yang menjadi supporting tools gitu ya, pendukung untuk program sekolah penggerak dan juga SMKPK khususnya Recording untuk stop. Recording in progress. Wow, saya agak distracted. Platform Merdeka Mengajar dan juga platform sumber daya sekolah. Mungkin kalau platform Merdeka Mengajar ini mungkin sekitar 3 pekan yang lalu Mas Menteri launching berbarengan dengan kurikulum Merdeka. Monggo silahkan di browsing lagi YouTube-nya. Beliau menjelaskan secara general apa itu, dan karena Bapak Ibu menjadi fasilitator FSP dan juga PIP, nanti akan mendalami lebih jauh bagaimana memanfaatkan platform ini untuk membantu sekolah yang didampingi. Selanjutnya, narasumber coaching, sesuai namanya coaching dan juga fasilitasi, ini 2 grup yang dua-duanya dari rekrutmen, hanya JP-nya sedikit berbeda, coaching 12, JP-nya untuk fasilitasi 10. Dua-duanya ini merupakan materi yang sangat signifikan untuk membekalkan keterampilan melakukan coaching dan fasilitasi yang akan menjadi approach atau strategi utama dalam bagi FSP maupun PIP dalam mendampingi sekolah-sekolah penggerak dan juga SMKPK. Jadi ini teknik-teknik atau mungkin strategi bagaimana bisa memberikan support yang kontekstual sesuai kondisi masing-masing sekolah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah narasumber pendampingan. Ini unsurnya adalah para pelatih ahli dari program sekolah penggerak angkatan pertama. Total JP-nya ada 21. Dan mungkin ini nanti di dalamnya masih ada beberapa sub gitu ya, sub materi terkait peran dan tugasnya, kemudian bagaimana menginisiasi komunitas praktisi, lalu yang terkait dengan model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah, karena ini adalah beneficiaries gitu ya, atau pihak yang menjadi yang secara langsung mendapatkan manfaat dari pendampingan FSP atau PIP gitu ya, terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah oleh kepala sekolah maupun pengawas. Kemudian rencana pendampingan, dan yang terakhir alur koordinasi dan komunikasi. Jadi nanti stakeholdernya atau pemangku kepentingannya itu siapa saja terkait program ini. Jadi Bapak Ibu bisa memahami, mengerti dengan siapa bekerja sama, misalnya ketika melakukan lokakarya atau dalam forum pemangku kepentingan seperti itu. Jadi nanti detailnya ada di submateri ini. Baik, ini detail struktur program di keseluruhan
BIMTEK FSP dan PIP ini, mulai dari orientasi, kemudian pengenalan platform dan seterusnya, sampai dengan evaluasi tes awal akhir dan evaluasi penyelenggaraan. Ini yang nomor 21 ini, tes awal dan akhir, sebagaimana layaknya setiap kegiatan BIMTEK untuk melihat progres gitu ya, bagaimana di awal, di pra maupun sesudah mengikuti BIMTEK, mudah-mudahan ada banyak peningkatan progresif gitu ya, yang positif dari pemahaman dan penguasaan keterampilan yang disampaikan dan di cover selama BIMTEK ini. Kemudian ya, ini alurnya dari sisi lini masa gitu ya, timeline-nya dari total waktu 6 minggu dan mulai 7 Maret sampai 19 April ini, flow-nya gitulah, alirannya adalah seperti ini. Tanggal 7 sampai 17 ini ada komponen orientasi, kemudian ada penjelasan umum tentang program sekolah penggerak, kemudian informasi terkait platform yang digunakan untuk pelatihan, karena dengan moda daring atau online ini kita menggunakan Learning Management System atau LMS, dan juga beberapa komponen materi belajarnya sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi kemarin sudah diidentifikasi, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mengaktifkan akun belajar.id-nya. Jadi itu yang nanti, karena materi-materi belajar itu yang juga nanti akan diakses oleh para kepala sekolah dan guru maupun pengawas di sekolah penggerak dan SMKPK. Jadi sebagai pendampingnya gitu ya, sebagai fasilitatornya, perlu disampaikan di BIMTEK. Kemudian secara khusus terkait akun Belajar ID ini, bagaimana mengoptimalkan penggunaannya, begitu. Ini nanti detailnya dalam 10 hari ini, di hari mana saja, karena memang di setiap pekannya tentunya ada break-break ketika tidak ada, karena ada sesi-sesi sinkronus dan asinkronus. Nah, nanti bisa dilihat di detail jadwalnya. Kemudian terkait platform Merdeka Mengajar sendiri, akan ada waktu dari 17 Maret sampai 4 April. Akan ada informasi terkait pembelajaran mandiri menggunakan microlearning. Karena ini akan menjadi platform utama atau strategi utama bagi semua sekolah sebenarnya untuk belajar kurikulum merdeka, kalau yang kemarin disampaikan Mas Menteri dalam launchingnya. Dan khusus untuk sekolah penggerak dan SMKPK didampingi gitu ya. Jadi kenapa Bapak Ibu fasilitator dan PIP ini perlu memahami dan menguasai betul platform ini, sehingga nanti dapat optimal mendampingi sekolah dampingannya. Kemudian konten-konten pemahaman kurikulum serta refleksi pembelajaran asinkronus. Kemudian mulai 17 Maret sampai 4 April juga ini ada materi pendampingan terkait dengan peran FSP dan PIP, kemudian tadi ya materi-materi pendampingan komunitas praktisi, keterampilan fasilitasi dan coaching, kemudian model kompetensi guru dan kepala sekolah, kepemimpinan sekolah, kemudian alur koordinasi komunikasi, rencana pendampingan, platform teknologi. Kalau di sini termasuk SDS, jadi sumber daya sekolah, tidak hanya karena platform teknologi untuk sekolah penggerak ini ada beberapa komponen. Untuk yang Merdeka Mengajar sudah secara spesifik dipelajari tersendiri. Ini untuk platform yang lain gitu ya, termasuk SDS dan juga materi terkait perencanaan berbasis data. Kemudian mulai 6 April sampai 19 April ini segmen terakhir gitu ya, di periode sepertiga akhirnya gitu, itu terkait kurikulum. Jadi mulai dari dan didesain bentuk kegiatannya berupa workshop. Jadi akan banyak hands-on activities, kemudian menyusun secara langsung gitu ya, materi-materinya, informasinya bisa diakses melalui microlearning yang sudah disampaikan lebih awal,
dan beberapa aktivitasnya nanti dilakukan di segmen terakhir ini. Dan workshopnya meliputi penyusunan kurikulum operasional sekolah, disingkat KOS gitu ya. Tapi ya singkatannya itu, kemudian bagaimana pemahaman tentang capaian pembelajaran, kemudian menyusun perencanaan pembelajaran. Di dalamnya ada tujuan pembelajaran, kemudian TP ini tujuan pembelajaran, ATP ini alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti secara detail disampaikan di segmen kurikulum ini. Kemudian secara spesifik ada penyusunan perencanaan pembelajaran terkait modul ajar. Kemudian ada tentang merancang P5 ini ya singkatannya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Karena kita sama-sama pahami bahwa harapannya semua program dalam Merdeka Belajar ini termasuk program sekolah penggerak, SMKPK, dan juga PGP ataupun program lain yang Bapak Ibu pernah ikuti atau pernah dengar gitu ya, mewujudkan siswa kita ini, anak-anak generasi muda kita menjadi pelajar dengan profil Pancasila ini. Kemudian yang terakhir menyusun KOS terkait dengan pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Nah ini selanjutnya setelah April ini nanti akan ada jeda setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK, nanti di sekitar bulan Mei kalau tidak salah ini nanti para fasilitator sekolah penggerak dan juga PIP, pendamping implementasi pembelajaran ini akan menjadi narasumber gitu ya, atau menjadi instruktur untuk memfasilitasi pelatihan komite pembelajaran dari semua sekolah sasaran program sekolah penggerak ini. Nah ini dari sisi pendekatan pembelajarannya gitu ya, alur belajar ini menggunakan konsep merdeka gitu dalam BIMTEK fasilitator sekolah penggerak. Memang desainnya adalah flip classroom sederhana, dilakukan dengan asinkronus dulu, di mana Bapak Ibu sebagai peserta BIMTEK diharapkan dapat mengakses dulu materi-materi pembelajaran secara mandiri dan offline gitu ya, online tapi asinkronus. Kemudian baru nanti disinkronus dengan para narasumber menguatkan gitu ya apa yang sudah diakses selama asinkronus. Jadi M yang pertama ini mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R yang pertama ruang kolaborasi, R yang kedua refleksi terbimbing, D-nya demonstrasi kontekstual. Sedangkan untuk sinkronus ini meliputi elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Ini yang difasilitasi oleh para narasumber dari berbagai rumpun materi tadi. Jadi ini pemahamannya, dapat Bapak Ibu baca bahwa berawal dari, jadi memang konsepnya ini reflective learning gitu ya, berawal dari pertanyaan pemantik dan juga pertanyaan reflektif. Kemudian ada sumber bacaan untuk memberikan informasi terkait materi kunci gitu ya, key concepts terhadap materi yang sedang disampaikan gitu ya. Kemudian ada beberapa penugasan, sebagian besar kelompok gitu ya, dilakukan secara kelompok, dan itu dilakukan daring juga, nanti difasilitasi di LMS-nya. Kemudian ada refleksi terbimbing, dan selanjutnya ini ada di setiap tahap ini ada tools gitu ya, perangkat yang digunakan. Dan ini di beberapa materi mungkin siklus merdeka ini tidak whole cycle gitu ya, tidak semuanya. Ada beberapa komponen yang mungkin misalnya di materi tertentu tidak ada demonstrasi kontekstual gitu ya, tapi langsung elaborasi pemahaman misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa diikuti sesuai materinya masing-masing. Kemudian nah ini secara umum prinsip pembelajarannya gitu ya, adalah menggunakan pendekatan andragogi, di mana sebagai peserta diharapkan Bapak Ibu mengoptimalkan self-directed learning gitu ya, pembelajaran mandiri, di mana peserta aktif
baik yang ada di platform maupun di luar itu yang mendukung, kemudian melakukan kolaborasi dan berbagi pengalaman antar peserta, karena yang mengikuti juga sebagian besar dengan kompetensi dan kapasitas yang luar biasa, itu bisa di-share untuk memperkaya wawasan sesama peserta begitu. Kemudian reflektif, memperhatikan keragaman karakter peserta, jadi keunikan dan juga kekayaan pengalaman masing-masing peserta ini berkontribusi terhadap diskusi di kelas masing-masing. Kemudian diharapkan semuanya berpartisipasi aktif di dalam model pembelajaran flip, ya tadi yang saya sampaikan, flip classroom dengan konsep merdeka. Nah, secara khusus ada beberapa prinsip yang diterapkan di sini dengan memperhatikan span of attention gitu ya, rentang orang di mana mampu berkonsentrasi dengan baik. Ini maksimal 9 JP per hari. Jadi harapannya tutup pintunya, tutup Pak. Mengoptimalkan rentang itu. Jadi per harinya didesain untuk tidak overly aktivitasnya tidak terlalu panjang gitu ya. Kemudian gambar lagi ya, secara size space kelasnya itu maksimal 25 orang, kemudian mengoptimalkan penggunaan teknologi. Nah, ini alurnya di yang sebelah kiri ini tadi mungkin sudah saya sampaikan ada komponen asinkronus dan sinkronus. Jadi di sesi-sesi sinkronus Bapak Ibu nanti fasilitator atau narasumbernya akan melakukan check-in berupa ice breaking, berbagai kesepakatan kelas, dan juga membantu pemantik refleksi, kemudian melakukan diskusi. Jika ada tugas, kemudian presentasinya, ada tanya jawab untuk klarifikasi dan juga pendalaman pemahaman, kemudian alur belajar harian, dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Kemudian untuk asinkronusnya, peserta secara mandiri mempelajari materi kunci, kemudian ada di materi-materi tertentu ada kuis untuk semacam snapshot gitu ya, pemahaman yang sudah dimiliki peserta, kemudian pertanyaan reflektif, tugas kelompok, dan refleksi harian. Nah, ini mulai besok, khususnya yang paling dekat gitu ya, kita mulai pembukaan, insya Allah besok dilakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerima undangan sekaligus jadwal terkait pelaksanaan BIMTEK FSP dan PIP ini. Ada sedikit perubahan khususnya untuk teman-teman yang dari SMKPK, ini terkait dengan update data dan juga kesiapan sistem untuk mengakomodir data yang terupdate. Jadi saya sampaikan di sini bahwa Senin dan Selasa untuk teman-teman yang dari sekolah penggerak secara umum 3 hari tetap sama, Senin sampai Rabu, di mana Rabu ini sebenarnya off. Jadi 2 hari pertama ini sifatnya webinar karena masih semacam stadium general gitu ya, generic information terkait BIMTEK ini. Teman-teman SMK mengikuti yang sama, sehari besok semuanya bareng, hanya di hari Selasa teman-teman PIP SMKPK ini hanya mengikuti sampai jam 11 sampai dengan penjelasan sesi LMS, karena masih proses update data teman-teman di LMS ini masih berlangsung. Jadi materi selanjutnya belum bisa dilakukan di jadwal yang bersamaan dengan teman-teman yang di FSP. Jadi kemudian di hari Rabunya ketika teman-teman yang FSP ada off, ini catch up-nya di sini teman-teman SMKPK harapannya bisa mengikuti sesi materi platform teknologi, karena mudah-mudahan di hari Rabu ini sudah lebih siap dan bisa menggunakan LMS. Kemudian sejak hari Kamis dan seterusnya sudah sesuai dengan jadwal yang ada yang diterima itu dalam undangan. Mungkin itu gambaran umum teknisnya. Terima kasih, mudah-mudahan cukup memberikan gambaran apa yang akan Bapak Ibu alami selama total 6 minggu, tapi di tengah-tengahnya insya Allah kita sudah mendesain agar ada break dan juga ada misalnya ada penugasan, ada waktu yang mencukupi untuk menyelesaikan
sehingga pemahaman, informasi dan semuanya bisa lebih optimal. Mungkin demikian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Taskia, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn atas penjelasan teknis terkait BIMTEK ya. Mungkin ini masih ada waktu sedikit Bu Ririn. Saya izin membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat maupun Q&A, mungkin untuk bisa dibantu untuk menjawab. Yang pertama dari Ibu Ani Widiawati. Mohon izin bertanya, yang pertama, pengisian surat tugas dari perguruan tinggi atau instansi paling lambat kapan? Karena dari perguruan tinggi belum bisa menerbitkan surat tugas. Kemudian yang kedua, saya dari P4TK Matematika diplot ke PAUD karena PAUD yang masih membutuhkan, tapi di edaran dari Kemdikbud saya masih terdata di jenjang SD. Apakah itu tidak ada masalah dalam pengelompokan BIMTEK nanti? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Taskia, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait surat tugas, prinsipnya sebenarnya semakin cepat semakin baik karena itu untuk kelengkapan administrasi dan juga bentuk komitmen gitu ya bahwa Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sudah sepengetahuan dan izin dari pimpinan dan juga instansi yang berkaitan. Jadi mudah-mudahan di minggu pertama sudah bisa selesai gitu ya. Jadi nanti sesegera mungkin gitu ya Bapak Ibu sekalian, begitu undangan sudah disampaikan, surat tugas sudah diterima, bisa segera di upload mungkin ya, dibukukan begitu. Nah, terkait yang kedua tentang penempatan, ikuti saja plotting yang dari UPT yang terakhir, karena memang kemarin ada beberapa kondisi gitu yang membuat memang ada beberapa pergeseran penugasan gitu ya. Jadi silakan diikuti dari plotting UPT yang terakhir. Mungkin itu informasinya Mbak Taskia. Oke, baik. Ini ada lagi yang berkaitan dengan surat tugas, itu untuk yang pensiunan bagaimana dengan surat tugasnya Bu Ririn? Ya, ini kemarin untuk pensiunan karena memang sudah tidak nempel di instansi tertentu gitu ya, karena sudah purna tugas. Nanti surat tugasnya adalah dari penyelenggara kegiatan. Jadi untuk BIMTEK ini memang dari Dijen GTK melalui Direktorat KSPS Teknik, khususnya Pokja PSP, nanti mohon diinformasikan saja ke UPT-nya masing-masing. Jadi kita punya list siapa saja pensiunan yang mengikuti BIMTEK ini. Jadi kami ketika isu surat tugas itu sudah bisa berbarengan gitu, siapa saja peserta yang dari unsur pensiunan. Begitu Mbak Taskia. Baik, terima kasih Bu Ririn. Mohon izin menginformasikan juga untuk link surat tugas ada di undangan ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa mengunggahnya melalui undangan. Kemudian untuk satu lagi, bagi nama-nama yang mungkin belum tercantum di undangan kita, mohon maaf, akan kami perbaiki secepatnya, nanti melalui UPT akan di-share ke Bapak Ibu. Baik, ini satu lagi Bu Ririn dari Ibu Mati dan Ibu Nancy. Ini katanya jadwal di LMS untuk hari ke-6 dan ke-7 ini masih ada perbedaan. Kemudian kalau untuk Bu Nancy, ini saya sudah buka LMS dan modul BIMTEK-nya. Saya menemukan ada beberapa antara jadwal yang dibagikan, alokasi waktu untuk pendampingan di LMS, dan slide dari Bu Ririn itu agak berbeda. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih inputnya Ibu. Nanti kita akan double check lagi terkait penjadwalan ini, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti yang sudah ada di LMS biar diupdate begitu. Dan terima kasih, ini mudah-mudahan setidaknya di 2 hari pertama besok semuanya cukup clear bahwa Bapak Ibu mengikuti materi umum begitu ya. Jadi nanti insya Allah kita upayakan LMS ini sudah sesuai. Kalau memang yang kurang akuratan itu ada di undangan, kami mohon maaf karena ini juga nanti sekalian diupdate terkait peserta yang tadi disampaikan Mbak Taskia ya, karena sampai dengan tadi malam masih ada beberapa pergerakan terkait peserta BIMTEK ini, karena ada yang dari unsur rekomendasi di SMKPK. Kita juga masih mengupdate finalnya insya Allah
sore ini kalau tidak salah ya Mbak Taskia. Jadi mohon kelegowodan dan juga kesabaran Bapak Ibu. Mohon maaf untuk update-nya ini nanti kita usahakan secepat mungkin setelah data sudah lebih final dan tidak bergerak lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi yang pertama ini ya Bu Ririn ya. Oke, baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya, yaitu adalah paparan mengenai penjelasan LMS BIMTEK Fasilitator Program Sekolah Penggerak dan pendampingi implementasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Ariana dan Ibu Dini. Kepada Pak Yogi dan Bu Dini, dipersilakan. Halo, selamat pagi Pak Yogi, Bu Dini. Apakah bisa gabung? Ya, Mbak Taskia. Sambil menunggu. Oke. Dipersilakan. Nah, terima kasih Mbak Taskia. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan Mbak Taskia? Ya, sudah jelas Pak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Ini sebetulnya saya tidak akan terlalu lama ya, tidak akan terlalu lama menyampaikan ini. Ada beberapa hal tadi yang udah sama Bu Ririn disampaikan. Saya akan skip saja. Saya akan fokus ke bagian teknisnya. Karena per tadi malam itu LMS sudah tersinkron, jadi teman-teman para peserta itu sudah bisa terkoneksi ke LMS-nya masing-masing ya, ke LMS-nya masing-masing, sehingga sudah bisa berselancar di LMS-nya masing-masing. Nanti di bagian mana teman-teman bisa berselancar, nanti kita akan kasih lihat posisinya ya di mana. Ini LMS-nya ya, nanti teman-teman begitu sudah login ini masuk ke sini. Kemudian ini struktur program, ini akan saya lewat, ini juga akan saya lewat, karena tadi Bu Ririn sudah menyampaikan dengan sangat jelas, ini juga saya lewat. Nah ini jadwal. Nah jadwal yang tadi ada yang bertanya tadi kenapa jadwalnya kok agak sedikit berbeda dengan, memang di LMS itu ada dibuka sehari sebelumnya. Ya, jadi kalau nanti akan kita jelaskan ini jadwalnya ya. Misalnya di hari ke-7 misalnya ya, hari ke-7 nih itu sebetulnya sudah dibuka di hari ke-6. Jadi nanti akan munculnya tuh tanggalnya tanggal 6 ya. Jadi bukan tanggal 6 pelaksanaannya, tetapi nanti teman-teman akan bisa melihat dari banner masing-masing ya, bannernya masing-masing. Nanti saya akan kasih lihat caranya bagaimana. Ini tanggal, nah mekanisme login. Nah teman-teman itu mekanisme login, nanti teman-teman silakan masuk ke portal GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Di dalam portal ini nanti akan sangat banyak pilihan, pilih yang sekolah penggerak. Ya, pilih yang sekolah penggerak, di mana di situ nanti ada sekolah penggerak, klik saja yang masuk. Begitu klik masuk, nanti baru teman-teman akan masuk ke program sekolah penggerak ya. Masuk ke sini nanti ke login ya, ke login sini. Atau nanti teman-teman bisa masuk melalui portal sekolah penggerak ya, sekolah penggerak Kemdikbud.go.id. Nanti dari situ teman-teman akan masuk di bagian program sekolah penggerak dan klik masuk ya. Langkah ini sama dengan pada saat Ibu Bapak masuk ke portal, diklik masuk untuk di sekolah penggerak, nanti akan diarahkan untuk login. Nah, loginnya akan seperti ini. Teman-teman ingat, loginnya adalah login saat teman-teman calon pelatih ahli mendaftar sebagai calon pelatih ahli. Akunnya pakai akun yang itu. Ya, jangan pakai akun yang lain. Pakai akun yang Ibu Bapak daftarkan saat menjadi pelatih ahli. Ya. Kemudian, Pak, saya mau ganti email, jangan.
Kita tidak menerima dulu kayak gituan. Ya, kita tidak menerima. Yang penting ibu bapak bisa masuk dulu ke SIM PKB-nya, masuk dulu ke laman pembelajarannya. Ya, untuk ganti-ganti email nanti kalau udah beres saja. Ya, kalau sudah beres saja. Nanti teman-teman silakan masuk login. Ya, masuk login ke sini. Kemudian jika ada permasalahan login, tolong sampaikan di grup kelasnya masing-masing. Di situ sudah ada adminnya. Nanti adminnya akan mendampingi ibu bapak untuk berkolaborasi. Kemudian nanti kalau ada permasalahan, nanti admin juga akan berkomunikasi dengan kami di tim GTK. Ya, jadi login menggunakan akun yang digunakan untuk daftar sebagai pelatih ahli. Jangan pakai akun yang lain. Ya, kalau saya mau ganti email atau mau ganti akun, tidak disarankan dulu. Ya, tidak disarankan dulu. Nah, nanti setelah masuk, ya setelah login masuk ini, nanti teman-teman di sini ada diklat PSP. Ya, diklat PSP, nanti diklik saja langsung diklat PSP-nya, baik yang kotak sebelah kanan yang warna biru ataupun yang sebelah kiri di bawah bertanda. Ya, bisa diklik itu, kemudian nanti masuk ke laman diklat PSP-nya ya. Nah, langkah berikutnya bisa juga masuk lewat langsung SIM e-learning. Jadi pintu masuknya banyak ya. Bisa masuk lewat GTK Belajar Kemdikbud.go.id, bisa masuk sekolah penggerak Kemdikbud.go.id, bisa masuk SIM e-learning PSP simpkb.id. Ya, loginnya sama, akunnya sama. Ya, loginnya sama, akunnya sama karena SSO, single sign on. Ya, begitu login, nah nanti akan masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Nah, teman-teman tolong dilihat di sini di program e-learning PSP-nya ini harus posisinya harus Kemdikbud. Ya, kalau tidak Kemdikbud diklik saja, kemudian dipilih Kemdikbud. Ya, kemudian lihat di sebelah kiri itu ada diklatku. Ya, ada diklatku. Kemudian kalau ibu bapak klik di sebelah kanan, ya di sebelah kanan diklatku ini nanti akan ada tautan modul. Ya, nanti akan kita contohkan ya, akan kita contohkan. Kemudian baru masuk ke LMS-nya. Ya, tautan modul itu adalah langkah untuk masuk ke LMS. Nah, ini halaman LMS-nya. Nah, LMS ini udah bisa diakses per tadi malam. Ya, per tadi malam ini sudah bisa diakses. Teman-teman peserta sudah bisa mengakses, sudah bisa mengeksplorasi apa isinya. Ya, jangan dulu bertanya, ini materi ini ada di mana, materi ini ada di mana. Lihat dulu, pelajari dulu yang sudah bisa terbuka. Karena ada beberapa laman yang memang ditutup dulu. Ya, ditutup dulu untuk ibu bapak biar tidak ngacak belajarnya. Jadi tidak lompat-lompat belajarnya, nanti akan sekuensial, runut. Ya. Nah, yang akan teman-teman lakukan yang pertama kali itu adalah di Prabimtek nanti di sini ya, di Prabimtek di laman utama di pendahuluan ya ada Prabimtek. Latihan dulu lah, latihan dulu untuk membiasakan LMS-nya, sehingga nanti teman-teman beberapa hari ke depan ya lumayan cukup panjang waktunya. Nah, teman-teman Prabimtek untuk hari ini latihan dulu di Prabimtek. Usahakan teman-teman sudah terbiasa untuk menggunakan LMS. Jadi besok itu teman-teman sudah sangat terbiasa. Nah, ini Prabimtek. Jadi teman-teman ada di sini ya. Teman-teman akan masuk di sini. Di sini ada buku panduan LMS, ya dibaca saja. Kemudian ada simulasi, aktivitas, ini dicoba-coba saja. Ini Prabimtek. Ini tidak ada yang tidak akan mengganggu aktivitas pembelajaran. Ini Prabimtek, silakan dipelajari dan dicoba-coba. Kemudian ada orientasi, di sini ada tanggal-tanggal ya. Mungkin tadi teman-teman sudah melihat tanggal-tanggal. Ini mungkin sudah berbeda. Ini sudah disesuaikan dengan yang paling update terakhir. Ya, yang paling update terakhir nanti teman-teman tolong dilihat. Ini lihat aja nih. Hari tadi yang tadi Mbak Ririn sebutkan tanggal 9 itu libur ya. Di sini nggak ada tanggal 9. 7, 8, celok langsung 10 ya. Nih. Jadi nanti tolong teman-teman diperhatikan tanggal-tanggal ini tuh tanggal-tanggal di mana ibu bapak baru bisa membuka aktivitas belajarnya itu per tanggal-tanggal ini. Di sini ada tulisan restricted, jadi tertutup ya, tertutup disesuaikan dengan tanggalnya. Ya, ada tanggal yang dibuka sehari sebelumnya, ada yang tanggal dibuka pas hari H tapi jam 00. Ya, ini nanti tolong dilihat-lihat, dipelajari baik-baik. Nah, ini kalau di orientasi pelatihan itu nanti ada beberapa hari yang isinya nanti akan belajar substansi modul sesuai dengan orientasi pelatihan.
Ya, kemudian masuk ke materi pendampingan. Tadi kalau Mbak Ririn sudah menyampaikan ya orientasi pelatihan itu aktivitasnya apa saja, materi pendampingan aktivitasnya apa saja, di kurikulum juga aktivitasnya apa saja. Dan ini sudah tab di sini, semua ada all in ya, all in semua ada di satu laman LMS. Nah ini pendampingan ini sebetulnya panjang ke bawah ya. Ini kebetulan panjang nih, saya potong nanti saya perlihatkan mana yang isinya. Ini hari ke-6 sampai hari ke sekian ya, panjang ya. Coba lihat ini tanggal-tanggalnya sudah ada semua di sini. Nah, kenapa ini dibukanya jam 6 sore? Ini berarti sebetulnya aktivitas pembelajarannya itu adalah tanggal 17. Tapi dibukanya itu per jam 6 sorenya. Jadi satu hari sebelumnya itu sudah dibuka. Maksudnya teman-teman sudah bisa belajar sehari sebelumnya untuk nanti bisa menjadi bahan diskusi di hari H-nya. Kalau hari H-nya tanggal 17, maka dibukanya itu hari sebelumnya tanggal 16 jam 6 sore. Sudah mulai dibuka. Jadi teman-teman LMS itu sudah bisa dibuka dari jam 6 sore. Ya. Kurikulum ini materinya ya, ini panjang ke bawah ya. Ini dibukanya juga per tanggalnya. Ini kalau ini per tanggalnya. Kalau ada jamnya seperti yang tadi di sini ya 6 PM berarti ini dibuka sehari sebelumnya tapi sore hari. Tapi kalau yang kurikulum dibuka per tanggal waktu pembelajaran itu dilaksanakan. Ya. Itu. Kemudian di sesi-sesi itu ada sesi sinkronus, ada sesi asinkronus. Nah, teman-teman tolong dilihat nih, ada keterangan seperti ini, ada kegiatan sinkron. Kalau nemu kegiatan sinkron, berarti aktivitas itu adalah aktivitas pembelajaran sinkronus. Ya. Kemudian di sini ada tulisan hidden from student. Jangan nyari-nyari, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Yogi itu ada P1 petunjuk bagi narasumber. Tapi ada tulisan hidden from student. Kalau hidden from student berarti tersembunyi bagi ibu bapak peserta. Ya, ini hanya bisa dilihat oleh para narasumber saja. Jadi nanti teman-teman itu melihatnya yang mana? Melihatnya mulai dari orientasi pelatihan dan unggah rencana belajar. Nah, yang lainnya bagaimana? Ini adalah tersembunyi. Ya, ini hanya konsumsi untuk para narasumber. Ya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di sini itu nanti tolong dilihat, ibu bapak jangan pernah terlewat aktivitas-aktivitas yang ada belajar di sini. Pastikan ibu bapak pernah masuk ke dalam situ dan untuk mempelajari secara maksimal. Ini sisi sinkronus. Sisi sinkronus itu intinya fokusnya nanti ada di sini. Nih di sesi sinkronus itu sisi tatap muka antara nanti fasilitator atau narasumber bersama para peserta secara langsung ya, tetapi tidak bertemu di dalam satu ruangan, hanya bertemu di dalam kelas maya saja. Ini contohnya nih orientasi pelatihan ya. Kemudian ada sesi asinkronus ya. Kalau sesi asinkronus tolong dicek di atas di sini, ini pasti ada keterangannya kegiatan asinkronus. Kegiatan sesi asinkronus itu dilakukan pada aktivitas pembelajaran di mana peserta itu secara mandiri kolaboratif bersama teman-temannya untuk belajar. Ya, tidak ada fasilitator di situ. Fasilitator hanya mendampingi secara jarak jauh saja. Ya, tidak akan nimbrung. Kalaupun ada nimbrung, kalau teman-teman sudah berdiskusi kelewatan, misalnya sudah belok terlalu belok ke kiri atau terlalu belok ke kanan, nah fasilitator nanti fungsinya akan meluruskan diskusi ibu bapak semua. Ya, meluruskan diskusi ibu bapak semua. Ini kemudian tolong diperhatikan juga, ini ada yang warna putih tulisannya, kemudian di blok warna biru ya. Blok warna biru tulisan putih. Nah, itu adalah judul dari substansi materinya. Ya, judul substansi materinya. Jadi nanti setiap substansi materi itu ada judul-judulnya dan itu nanti bisa dilihat oleh ibu bapak, tulisannya akan seperti ini bentuknya. Nah, teks yang ada di bawah, fitur-fitur yang ada di bawah yang ini seperti 12, 1.2.a eksplorasi konsep, 1.2b, 1.2c, 1.2d, ini ada di bawah orientasi BIMTEK. Ya, ada di bawah orientasi BIMTEK. Jadi, aktivitas yang ada di bawah blok warna biru tulisan putih ini adalah aktivitas di bawah materi tersebut. Gitu, ya. Nah, kemudian nanti ada tes awal. Nah, ini tes awal ini agak sedikit tricky. Ya, tes awal ini ibu bapak ini kan sudah kelasnya itu sudah berdasarkan jenjang. Ya, tolong ibu
ibu bapak itu sudah berdasarkan jenjangnya masing-masing. Tolong diperhatikan ya. Nah, nanti di dalam tes awal itu teman-teman itu akan ada pemilihan jenjang dulu, karena ini jenjangnya ada 4 tapi masternya cuma ada 1. Masternya itu kita bikin 1 master, tetapi akan digunakan oleh multi jenjang ya. Akan digunakan oleh multi jenjang. Di sini ada kalau teman-teman pilih jenjang, pada saat diklik pilih jenjang, nanti teman-teman itu diarahkan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Untuk melaksanakan tes awal maupun tes akhir, teman-teman itu diminta untuk jenjangnya jenjang apa dulu nih ya. Jangan pernah salah nuliskan jenjang, karena nanti soalnya pun berbeda ya. Kalau teman-teman SD, Pak saya salah, ternyata saya SMP ya, jangan salah ya. Jangan kebangetan lah, masa jenjang sampai salah ya. Tinggal nulis saja di sini, tinggal diklik saja ya. Kalau SD itu berarti ada di mana? Dasmen ya. Kalau SMP ada di mana, Pak? Dasmen. SMA ada di mana, Pak? Dasmen. Kecuali SMK, PAUD ya, Diksus ya, pendidikan khusus, SLB, Diksus ya, PAUD. Selain itu di Dasmen, dasar dan menengah, SD, SMP, SMA di situ ya. Jangan salah memilih. Ibu bapak adalah calon pelatih ahli, harus sudah bisa tahu Dasmen itu apa ya. Pilih itu, kemudian nanti di 4 aktivitas ini, tes awal ini akan aktif secara otomatis pada saat ibu bapak memilih pilihan jenjangnya. Setelah itu nanti ibu bapak silakan melakukan tes awal. Tes awal ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Kemudian ada perbedaan peran. Tolong diperhatikan, ibu bapak itu punya peran, ada yang peran di fasilitator sekolah penggerak, dan ada yang pendamping implementasi pembelajaran. Nah, PIP yang di bawah ini SMK nih, SMK PK ya. Jadi nanti teman-teman pada saat ada nemu seperti ini, tolong dilihat posisi ibu bapak itu sebetulnya ada di mana. Kalau ibu bapak adalah fasilitator atau sekolah penggerak atau pelatih ahli, berarti posisinya yang di atas, yang di tengah ini, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak, FSP, yang di tengah ini. Tapi kalau teman-teman kelasnya adalah kelas sekolah penggerak untuk SMK PK, maka diambilnya yang paling bawah, yang di bawah ini, pendamping implementasi. Jadi nanti teman-teman ini tolong dibaca dulu ini ya, tolong dibaca dulu ini ya, tolong dibaca dulu. Kelemahan kita kalau pembelajaran online ini main klik ya, main klik aja, tidak dibaca dulu. Tolong dibaca dulu. Kalau ini untuk PA, ini untuk PIP ya, ini untuk PA, ini untuk PIP, beda isinya. Kalau yang ini tuh khusus nanti, ini tuh SMK ya. Ya, jangan sampai kita dapat keluhan dari teman-teman peserta, saya SMK, saya masuknya salah Pak, masuknya di pelatih ahli. Satu aja. Jangan sampai ada kesalahan seperti itu ya. Jangan sampai ada kesalahan seperti itu. Jadi teman-teman semua para peserta itu sudah paham posisinya sebagai apa. Ya, kemarin mendaftar sebagai apa. Ya, di jenjangnya apa sudah ada. Ini contoh satu. Kemudian di contoh yang berikutnya ada juga seperti ini. Ya. Di sini sudah dijelaskan oleh teman-teman tim LMS, sudah dijelaskan di sini. Ya, tolong nanti dibaca. Tolong ini nanti dibaca, teman-teman. Posisi pelatih ahli itu nanti akan dibahasnya yang di sini. Kalau posisi PIP nanti akan dibahasnya seperti ini. Ya, tolong seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga mungkin di di admin mungkin akan hidden atau bagaimana untuk teman-teman di sini. Karena begini Ibu Bapak, ini master kontennya itu kita punya satu master konten tapi bisa digunakan oleh semua jenjang. Ya, oleh semua jenjang. Ini, jadi teman-teman tolong diperhatikan betul-betul posisi perannya masing-masing. Ya. Kemudian ini time span ini saya lewat ya. Ini saya lewat karena teman-teman adalah fasilitator, calon pelatih ahli. Ini perangkat ya, teman-teman, perangkat. Tolong perhatikan perangkat teman-teman pada saat teman-teman mengikuti pembekalan ini ya, BIMTEK ini. Perhatikan
aktivitas-aktivitas yang ada di dalam LMS itu semua harus dilakukan oleh calon pelatih ahli. Santai saja, tidak usah terburu-buru. Ya, santai saja, ikuti ritme belajar ibu bapak. Ya, kemudian kalau bisa matikan segala bentuk koneksi internet lainnya. Misalnya ibu bapak sambil dengerin YouTube, ya, ibu bapak sambil meeting yang lain. Ya, seperti tadi Bu Ririn udah sampaikan, ibu bapak sudah berkomitmen untuk ikut di BEMTEK pelatih ahli, calon pelatih ahli. Usahakan yang lain-lain dilepaskan dulu. Ya, nanti selesaikan dulu satu-satu, fokus dulu satu, sehingga nanti tidak ada materi yang terlewat. Pada saat ada materi yang terlewat, kemudian ibu bapak keteteran, nanti ibu bapak pada saat implementasi akan terganggu. Ya, tidak menguasai permasalahan, kemudian tidak menguasai materi. Tolong fokus di sini, ya. Kemudian jaringan internet usahakan tidak terganggu, cari posisi atau spot-spot yang baik, ya. Jika terjadi error pada laman, refresh, ya. Gunakan grup WA untuk berkoordinasi dalam pembelajaran, ya. Jangan pernah menginformasikan atau aktivitas-aktivitas pembelajaran di media sosial. Ada permasalahan-permasalahan yang muncul di posting di media sosial, itu jangan dilakukan. Lakukan di grup WA kelasnya saja, biar langsung dapat biar langsung dapat solusi, ya. Solusi yang ada di situ nanti ada tim dari admin, kemudian ada dari tim teknis, kemudian mungkin nanti ada dari fasilitator, mungkin ada juga yang bisa masuk. Ini saran, gunakan touchpad, ya. Kalau teman-teman pakai laptop, pakai touchpadnya tidak terbiasa pakai touchpad, gunakan mouse, ya, untuk navigasi. Ya, memperbesar, memperkecil, ini biasa saja, normal saja. Itu saja. Kemudian akun belajar ID, ya. Ini akun belajar ID nanti sambil jalan saja nanti, karena ini masih diusulkan. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Saya akan coba Din yang di LMS sama Dini. Udah barusan. Lihatin aja cara ininya dari halaman awal tadi. Dari mulai login, ya. Iya. Yang LMS-nya akan disampaikan oleh Bu Dini, ya. Nanti dipraktekannya akan langsung. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Yoki. Izin share Bapak Ibu. Ini saya langsung ke teknis untuk login ke LMS, ya Bapak Ibu. Kalau untuk isinya tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Yoki. Jadi untuk masuk ke laman LMS, tadi Bapak Ibu bisa mengakses dari beberapa alamat, ya. Bisa ke gtk.kemdikbud.go.id atau bisa langsung ke bagian sekolah penggerak, atau bisa Bapak Ibu langsung masuk ke SIM e-learning. Ini saya masuk langsung ke bagian SIM e-learning. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan sim-e-learning-psp.simpkb.id. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan masukkan akun SIM PKB-nya, sekali lagi akun SIM PKB-nya ke sini. Kemudian masukkan kata sandi, kemudian Bapak Ibu klik masuk. Nah, setelah memperoleh terbuka laman seperti ini, Bapak Ibu bisa memilih Kemendikbud. Kemudian yang Bapak Ibu klik adalah Diklatku. Nah, nanti di laman Diklatku Bapak Ibu akan muncul yang bagian ini Bapak Ibu, Diklat BIMTEK Pelatih Ahli 2. Nah, ini silakan diklik. Ini mohon maaf yang saya banyak karena saya masuk ke beberapa kelas. Jadi kalau di Bapak Ibu tampilannya hanya satu saja. Misalkan kelas BIMTEK Pelatih Ahli Angkatan 2 kelas 35. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tautan modul. Nah, ini tinggal diklik saja, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke LMS-nya, seperti itu.
Nah, untuk hari ini Bapak Ibu yang bisa diakses adalah bagian prabimteknya saja. Jadi silakan dieksplor, dicoba-coba Bapak Ibu. Di sini ada kuis, ada kuesioner. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang digunakan di LMS pelatih ahli atau fasilitator penggerak atau PIP ini. Gitu. Jadi silakan dicoba-coba bagaimana mengerjakan kuis dan seterusnya. Apalagi yang kuis ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan akan mulai mengerjakan tes awal itu besok, bukan besok, sebentar. Tes awal itu di hari ketiga, di hari ketiga tanggal 10 Maret. Jadi Bapak Ibu akan mengerjakan tes awal. Seperti itu. Nah, yang tadi Pak Yoki bilang, jadi sebelum Bapak Ibu mengerjakan tes awal, mohon pastikan ya Bapak Ibu memilih jenjangnya terlebih dahulu, karena akses ke tes awal, meskipun di sini banyak tes awalnya, ada untuk jenjang Dasmen, Diksus, PAUD, dan SMK, tapi yang akan terbuka itu sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu pilih. Jadi nanti pada saat memilih jenjang, Bapak Ibu tinggal klik pilih jenjang sesuai dengan yang Bapak Ibu ikuti, seperti itu. Sekali lagi mohon jangan mencoba-coba, misalkan saya pengen lihat yang PAUD dulu gitu. Nah itu jangan ya Bapak Ibu, karena ini hanya diberikan satu kali kesempatan saja. Jadi pastikan jenjang yang Bapak Ibu pilih itu benar, karena soal yang akan terbuka baik tes awal ataupun tes akhir nanti di akhir sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu pilih ini. Jika Dasmen ya pilih Dasmen, jika SMK ya pilih SMK gitu. Dan ini baru terbuka nanti ya pada tanggal 10 gitu Bapak Ibu. Jadi pastikan jenjang yang dipilihnya itu betul. Nah, sebagai tambahan informasi, mungkin Bapak Ibu melihat di sini ada yang terbuka tanggal 7 Maret 2022 jam 00, dan ada juga yang terbuka jam 6 sore. Nah, ini tuh artinya kalau misalkan terbuka jam di hari yang sama, itu artinya tidak ada kegiatan asinkron yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai peserta. Tapi jika terbukanya di H-1 jam 6 sore, berarti di situ ada kegiatan asinkron yang harus Bapak Ibu lakukan. Itu ya. Misalkan ini hari ke-6. Nah, berarti ini kegiatan ini adalah kegiatan asinkron yang harus Bapak Ibu lakukan di hari ke-6 setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan sinkron mengenai optimalisasi belajar ID. Gitu. Begitupun dengan hari ke-7. Di sini ada kegiatan asinkronnya, maka terbukanya H-1 jam 6 sore. Tapi kalau kegiatannya hanya sinkron saja di hari tersebut, ini akan terbuka di hari yang sama. Itu jam 00. Jadi itu perbedaannya ya. Kenapa ada yang terbuka di hari sebelumnya dan ada yang terbuka di hari H-nya. Karena ada perbedaan kegiatan asinkron dan sinkron. Seperti itu. Itu saja mungkin tambahannya. Mbak Taskia, saya cukupkan. Baik, terima kasih Bu Dini dan Pak Yoki atas paparan terkait penjelasan teknis di LMS-nya. Ini mungkin saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat maupun Q&A. Mohon dibantu untuk menjawab. Yang pertama ini yang banyak sekali ditanyakan Bu Dini, Pak Yoki. Saya belum mendapatkan akun belajar ID, ini bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian yang kedua, apakah akun belajar ID ini harus segera ditautkan di SIM PKB atau menunggu instruksi selanjutnya? Ini mohon dibantu menjawab. Belajar.id ya? Mungkin ini yang
bisa lebih menjawab siapa ya? Mungkin atau tim teknis dan Bu Ririn Ya, Bu Sari. terkait ini. Bu Sari. Boleh diulang Mbak Askia? Ya, terkait akun belajar ID Bu Ririn, masih banyak yang belum mendapatkan, itu bagaimana? Ya, mungkin apa namanya, kemarin memang masih secara gradual ya, masih bertahap begitu, karena cukup banyak, dan dari pihak Revo kalau nggak salah itu memang masih bertahap, jadi mohon bersabar karena ini juga sekaligus nanti persiapan untuk Bapak Ibu nanti menjadi fasilitator di pelatihan komite pembelajarannya. Mungkin itu dulu ya, tapi ini progressing karena kemarin juga ada beberapa update terkait datanya begitu. Monggo Mbak Sari atau Mbak Ulan kalau memang ada yang ditambahkan. Kalau dari saya informasinya seperti itu. Permen lagi ya. Nanti ya. Nanti. Kan yang disampaikan Bu Ririn tadi sudah sesuai ya Bu. Jadi kita masih berkala proses. Jadi Bapak Ibu mohon berkenan untuk berkala juga dicek gitu ya, karena prosesnya kita bertahap gitu ya untuk pengajuan itu baik dari sisi peserta ataupun dari sisi narasumber. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bu Ririn mohon izin memastikan lagi apakah akun belajar ID ini belum digunakan untuk BIMTEK? Untuk 2 hari pertama besok masih melalui link Zoom ya, kalau nggak salah, karena kita masih konsep webinar. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua ready ketika sudah harus full menggunakan LMS begitu, yang sudah BIMTEK digunakan, terutama khususnya nanti lebih spesifik di yang materi-materi yang sudah berumpun materi. Jadi nanti dengan narasumber begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ririn atas penjelasannya. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu untuk akun belajar ID bagi yang belum mendapatkannya. Kemudian ini terkait pengkelasan. Kapankah pembagian kelas BIMTEK ini bisa didapatkan Bu Ririn? Karena ketika masuk di LMS SIM PKB itu belum ada kelas seperti itu. Ini admin sudah berproses ya Teh Dini kemarin setelah briefing. Jadi melalui admin dari masing-masing UPT-nya sedang berproses pengkelasan. Monggo Teh Dini kalau ada tambahannya. Iya, untuk pengkelasan sekarang memang sedang proses memasukkan peserta ataupun narasumber yang masih belum komplit ya untuk akunnya. Kemudian untuk yang SMK mungkin nanti menyusul di hari Rabu mungkin ya. Betul. Ya, baru bisa diinsertkan ke setiap kelas begitu. Betul. Ya. Karena ini alurnya ada berbagai tahap ya Teh Dini. Jadi kami dari penyelenggara menerima input, terutama yang terkait teman-teman di SMK PK mungkin ya, kami menerima input dulu datanya, kemudian itu nanti disampaikan teman-teman di SIM PKB untuk diintegrasikan dengan sistem yang ada, baru bisa dikelaskan begitu. Jadi mudah-mudahan tadi ketika data sudah lebih fix, semakin cepat ini diupayakan untuk bisa segera dikelaskan dan bisa mengakses LMS begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ririn dan Bu Dini. Ini mungkin satu pertanyaan lagi yang agak mirip dengan yang sebelumnya. Ini banyak juga yang sudah klik diklatku, tapi ada pernyataan belum tersedia diklat untuk Anda. Ini apakah karena belum masuk di kelas ya Bu Dini ya? Iya, betul. Oke, berarti mohon menunggu saja dulu ya Bu Dini ya, sampai admin selesai membuat kelasnya untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga untuk pembelajaran asinkronus, apakah peserta bebas menentukan waktunya sendiri? Misal jadwal asinkronus tertulis 120 menit, itu artinya bagaimana? Mohon penjelasan lebih detail. Mungkin Bu Ririn ini yang bisa bantu menjawab. Maaf, saya karena sambil jawab yang ada di Q&A. Punten tadi, pertanyaan terakhir Mbak? Untuk asinkronus itu apakah bisa mengerjakan sesuai dengan waktunya sendiri gitu Bu? Ya, jadi tadi sudah disampaikan Kang Yoki ya, terkait kapan materi asinkronus
asinkronus itu bisa mulai dibuka. Jadi misalnya materinya itu sebenarnya mulai tanggal 17, 16 Maret jam 6 gitu, itu sudah mulai dibuka. Sampai dengan nanti harapannya itu bisa diselesaikan sebelum sinkronus dimulai. Gimana ngaturnya? Monggo. Karena itu sebenarnya memberi ruang gitu ya kepada Bapak Ibu untuk mengatur, tapi diharapkan Bapak Ibu memastikan sudah selesai menyelesaikan materi asinkronus itu sebelum memasuki materi sinkronus, karena itu diskusinya akan lebih lancar. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ririn atas penjelasannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, ini karena waktunya masih lumayan. Dari Bapak Ade Chandra Iskandar. Halo Pak Ade, apakah bisa bergabung? Mungkin selanjutnya Bapak Abdul Malik. Ade udah bergabung. Oh, Pak Ade. Bapak Abdul Malik. Belum bisa bergabung juga sepertinya. Baik, ini saya lihat lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Esther. Tadi dijelaskan ada tes pada hari ketiga. Apakah ini fasilitator atau pelatih ahli? Mungkin ini masih ada yang bingung Bu Ririn antara istilah fasilitator atau pelatih ahli ini. Iya, sebenarnya merujuk tugas dan perannya sama gitu ya. Ketika di angkatan pertama kemarin sebutannya pelatih ahli, ternyata dalam implementasinya ada beberapa konotasi ekspektasi yang mungkin kurang proporsional terhadap peran pelatih ahli, karena nama sudah pelatih dan ahli gitu kayaknya beyond expert gitu. Jadi kemarin ada berbagai pertimbangan untuk memproporsionalkan harapan tersebut, sehingga ada pertimbangan untuk mengubah menjadi fasilitator sekolah penggerak. Tapi memang karena dampaknya memang harus ada penyesuaian di berbagai regulasi yang terkait. Jadi in the meantime gitu ya, sementara proses transisinya kita kenapa masih gunakan SWES, masih gunakan dua-duanya gitu. Tapi harapannya ke depan kalau semuanya sudah finalize dokumen-dokumen terkait, kita akan moving forward-nya dengan istilah fasilitator sekolah penggerak. Baik, terima kasih Bu Ririn atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada yang menanyakan bagaimana cara menautkan link akun belajar ID ke SIM PKB ini. Mungkin Bu Dini atau Pak Yogi apakah bisa sedikit menunjukkan caranya untuk menautkan link tersebut? Menautkan akun belajar ID ke SIM PKB. Iya, betul. Mungkin nanti tutorialnya akan kami minta ya ke bagian tim SIM PKB. Nanti akan kami informasikan di setiap WA group. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Jadi mohon menunggu ya Bapak Ibu terkait bagaimana cara menautkan akun belajar ID ke SIM PKB. Di sini sudah bergabung Bu Susana Leti. Selamat pagi Ibu Susana. Mohon di-unmute dulu Ibu. Apakah ingin bertanya? Selamat pagi Bu. Sudah, pertanyaan saya sudah terjawab. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada beberapa yang kesulitan untuk gabung WA group ini. Mohon penjelasannya Bu Dini terkait ini. Oh iya, nanti kami akan infokan lagi ke bagian admin ya, di grup admin agar segera mengupdate link WA group yang ada di LMS sehingga para peserta bisa join di WA group kelasnya masing-masing. Oke, baik. Kemudian ini ada yang dari narasumber bertanya begini,
Untuk narasumber juga belum semuanya ada di kelas LMS ya Bu ya, sedang proses juga kah? Iya, ini juga ada kendala di bagian akun ya, akun SIM PKB. Jadi kami sedang mendata ulang sebetulnya akun SIM PKB yang digunakan oleh para narsum itu yang mana gitu. Sehingga nanti mungkin masih berproses ya Mbak Taskia. Mudah-mudahan datanya bisa clear hari ini sehingga semua narasumber bisa masuk ke ke SIM PKB ataupun ke LMS-nya. Baik, terima kasih Bu Dini. Jadi mohon menunggu ya Bapak Ibu, ini mungkin masih hari-hari awal kita masuk ke BIMTEK, jadi prosesnya sambil sedang berjalan. Seperti itu, kemudian ini ada yang bertanya, kebetulan sudah punya akun belajar ID di dinas dan melalui email ada lagi akun belajar ID yaitu sekolah penggerak instruktur. Terus yang mana yang dipakai di registrasi BIMTEK-nya? Oh, ini untuk yang registrasi BIMTEK mungkin bisa menggunakan yang sesuai digunakan saat BIMTEK-nya ya Ibu Nyoman. Jadi bisa akun belajar ID-nya atau mungkin kalau registrasi masih bisa dikosongi dulu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar ID. Kemudian ada lagi tidak ya? Mungkin Mas Wahid atau host bisa bantu untuk penanya yang raise hand, bisa dipindah ke panelis untuk bertanya langsung. Promote tapi nggak direspon. Ini apa ada Chandra sama Bu Susana Letik? Bu Susana tadi pertanyaannya sudah. Bu Susana tadi sudah Mas Wahid. Sudah. Iya, sudah. Mungkin di sini ada Pak Iwan Dermawan.